Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Bisa sekalian, setelah dibahas di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu antara Satuan Polisi Pamungkaja dan anggota DPRD Kabupaten Oku dari Komisi 1 dan Komisi 3. Akhirnya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Satuan Polisi Pamungkaja dan anggota DPRD Oku sidak ke tempat hiburan malam. Pertama yang didatangi adalah tempat hiburan malam Hoyak. Di sana dijelaskan bahwasanya untuk sementara sebelum izin-izin yang lain yang bisa diselesaikan, untuk sementara pihak manajemen tempat hiburan malam tersebut tidak diperkenankan untuk dibuka. Baik, setelah itu langsung rombongan menuju ke Grand MC. Di Grand MC mendapat perdebatan. Mengapa? Dikarenakan notabene tempat hiburan ini, yang tempat hiburan karaoke cukup terkenal di Kota Batu Raja, sudah mengurus semua perizinan. Bahkan sempat kami lihat tadi ada langsung izin dari kementerian. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sehubungan dengan penutupan tempat hiburan malam, pihak manajemen Grand MC ini merasa keberatan. Mengapa? Dikarenakan tidak sedikit karyawan mereka yang akan menanggung beban dari penutupan tersebut. Sehingga terjadilah debat, pengakan segala macam. Namun pihak Grand MC tetap menolak walaupun di tempat tersebut terpasang surat dari Bupati dan himbauan untuk tutup sementara. Baik pemirsa sekalian, kita coba bincang-bincang, kita gali ya melalui salah seorang HRD Grand MC of Atlanta, yaitu Bapak Ian. Kita tanya apa penyebabnya, apa tempat hiburan malam, tempat karaoke ini kukuh tidak ingin menutup tempat hiburan. Bersama kami, bersama Deteksi TV, kita ikuti wawancara eksklusif kami bersama Om Rian dari HRD Grand MC. Selamat malam. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, di sebelah kiri saya ada sosok tampan, sosok muda, yaitu Om Rian. Selamat malam. Selamat malam, udah malam. Ya, ya. Pemirsa sekalian, beliau ini orang yang berkompeten untuk kita tanya dan untuk kita jawab. Mengapa? Dikarenakan jabatan beliau ini HRD Om. Ya, HRD Korporat Om. Silakan kenalkan. Oke. Selamat malam semuanya masyarakat Batu Raja. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan Umrohi ini yang untuk mengklarifikasi nih. Ya, konfirmasi ya. Konfirmasi tentang sidak yang sudah dilakukan siang tadi. Ya, oleh Satuan Polisi Pamungkaja dan DPRD dari Komisi 3. Komisi 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Om Rian, Pak panggil Om aja ya. Iya, tampan ini kan setahu saya ini. Ya. Dan beberapa waktu lalu saya sempat ke sini dan saya bertanya izin segala macam. Masa tempat yang semegah ini, yang cukup bagus ini masih kurang izin. Nah ini seperti apa? Tolong dijelaskan dulu. Silakan. Jadi ini Om, dari surat yang beredar dari keputusan surat edaran Bupati itu kan sifatnya itu kan pengawasan kemarin kan Om. Ya. Nah jadi di tanggal 12 Juli itu dari Komisi 3 dan OPD terkait kan datang ke tempat kita. Datang ke sini. Sidak Om. juga. Sidak juga mengawasi tempat kita. Ya, memang Waktu itu kapan? Tanggal 12 Juli Om. Siang malam? Malam Minggu. Malam Sabtu malam Minggu. Ya. Jadi mereka hadir dan mereka tidak bertanya masalah teknis perizinan surat-surat kita. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui Om, untuk persyaratan surat menyurat kita ya pastinya ya lengkap Om. Nggak mungkin berani ya. dari dulu kita buka sampai sekarang kok kita dibilang tidak lengkap. Ini kan harus ada verifikasi Om dari OPD terkait memanggil kami nih sebagai saya mewakili pelaku usaha di sini Grand MC harus ditanya nih poin per poin ataupun izin-izin yang mana yang dikategorikan belum lengkap. Yang belum lengkap. Iya. Jadi seperti ini kan kita ada perizinan berusaha berbasis resiko NIB, kita
NIB ini mana coba? Ini IB kita. Ini NIB. Ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Oku ya. Dari OSS itu. OSS ya. Dan dari situ dulu. NIB-nya. Kalau untuk yang kemarin kan surat dari dinas kebakaran kita diminta juga Pemadam kebakaran. Ya, sesuai dengan surat edaran kan kita penuhi Penuhi. Nah, kita penuhi dari pemadam kebakaran sudah inspeksi di sini dan kita sudah lengkapi juga. Aman. Sudah aman juga. Ya, lanjut. Terus poin yang pertama kemarin kan diminta pelaku usaha itu wajib menerapkan 40% untuk 40% pajak. pajak. Ya, pajak. Nah ini kita sudah owner pun sudah menyetujui, sudah buat surat pernyataan kesanggupan pajak. Oh, sanggupan Ya, pajak. kesanggupan pajak, tapi kan ada poinnya perlu disosialisasikan Betul. sesuai dengan perdanya. Yang mana nih kategori yang wajib pajak 40%. 40%. Harusnya kan kita pelaku usaha diundang ya, jadi diundang dari pihak hiburan, nah kita diundang dan kita diberitahu nih kategori itu untuk 40% itu diberlakukan di apa saja kategorinya, apakah di cas apakah di rokok. Kalau rokok, minuman itu kan sudah kena cukai semua kita sudah ada izin dari kementerian bahkan kalau untuk itu. Izin dari kementerian mana coba lihat? Ini Izin dari kementerian. Ini kan kita sudah ini Ya. Nah, di sini kan ada NPWKC. Ini kan dari bea cukai, Jadi dari bea cukai. Ya, semuanya kita dari cukai kita kena semua wajib pajak. Nah, makanya itu kategori 40% itu. Berarti di saat kita membeli produk ini sudah ada pajak. Sudah pajak. Nah, apakah akan diberlakukan pajak tambahan lagi dari pemerintah daerah yang tadi? Nah, makanya kita perlu dijelaskan. Oke, selanjutnya ini izin apa lagi nih? Jadi kita pun dari Dinas Kesehatan Higienis sedang berproses, kita sudah buat dari Dinas Kesehatan. Jadi besok mungkin kita selesaikan untuk kelengkapan izin dari kesehatan. Ya. Seperti itu. Ini kesehatan ini untuk siapa saja? Untuk karyawan? Untuk ini bukan itu Dinas Kesehatan itu restoran, higienis. Maksudnya higienis, makanan ya. Oke. Ada izin apa lagi? Jadi kita kemarin juga sudah mengurusi dari 12 Juli kemarin kan kita kan dari dinas perdagangan juga kita dinas perdagangan sudah kita minta tembusan ke mereka juga, kita minta apa sih yang harus kita siapkan. Nah kita kan kooperatif kita buat. Nah jadi izin gudang dan izin minimal ABC pun kita sudah dibuatkan rekomendasi oleh dinas perdagangan juga. Ya. Jadi dari dinas perdagangan. Selanjutnya izin apa lagi ini? Yang dikantongi. Kita ini yang gudangnya Gudang. Ya, izin gudang kita sudah ada juga. Lengkap dong. Lengkap. Gitu. Ya, ini Gen MC. Ya, ini penunjukan ini surat penunjukan ini. Nah, untuk penjualan minuman secara langsung. Penjualan minuman ini ada berapa persen? Ada kategorinya kan? Ada kategorinya yang tadi yang sesuai dengan perda kita itu ABC kan bisa dijual langsung di sini. Ya, di sini di tempat. ABC minum di tempat. bisa minum di tempat, tidak perlu dan keluar. juga di saat kita membeli sudah dikenakan pajak. Iya, oleh bea cukai tadi Bea cukai. Ya, bea cukai. Yang menentukan bea cukai. Ya. Makanya jadi kita perlu lihat nih verifikasi dari dinas-dinas terkait. Ya, kita pelaku usaha harusnya diberikan sosialisasi dulu. Betul. Harapan kami karena kan di kategori. Nah seperti ini tadi kan sudah jelas nih. Iya. Manajemen menyetujui ya itu yang kita bahas yang 40%. Ya, kesanggupan surat pernyataan kesanggupan pajak. 40%. Nah, tapi pemirsa sekalian seharusnya nih, bahkan wajib lah kalau menurut saya ya, pihak daripada Dispenda sosialisasi dong. Disosialisasikan dipanggil kategorinya 40% itu yang mana saja. Iya. Karena kan kita kan sudah ada kena bea cukai 40%. Kepala dinas, Bapeda segala macam. Nah, berarti ini kan surat dari sudah disampaikan surat ini. Ya, itu sudah kita ini kan melalui ini kita. Sudah ada jawaban? Belum. Nanti kita akan tanya lagi Ya, ini tertanggal 21 loh. Tertanggal 21 ya. Mempertanyakan apakah pajak 40% dikeluarkan untuk rokok yang sudah kena cukai? Apakah pajak 40% dikenakan untuk minuman yang sudah kena cukai? Apakah 40% dikenakan dari produk restoran yang notabene-nya 10% pajak restoran?
Berarti kan pajak restoran sudah ada 10% Sudah, ini. 10%. Kalau 40 berarti 50 dong. 50%. Mungkin Nah, kesepakatan. makanya Ya. perlu kita Dan juga apakah cas validasi. dari pengguna ROM Royal ini dikenakan pajak 40%? Nah, mungkin dan ini. MC. Ya, mungkin ini apakah pajak 40% dikenakan dari bill konsumen, pemirsa Ya. sekalian. Jadi pihak PT Grand MC Batu Raja ini pada prinsipnya sudah sama halnya seperti tadi kami menyaksikan dari pihak karaoke yang di sana tadi, Oke, ini apa namanya? Karaoke apa itu namanya? yang di dekat dalam itu dia sudah punya sama. Ya, sama. Pada Sama. prinsipnya Sama. pihak-pihak yang usaha ini tidak keberatan, tidak jadi masalah tentang pajak. Tapi yang jadi masalah SK Bupati penutupan sementara kan ini. Iya, ini. Apa nih alasannya? Iya, itu Ini, kan ya. belum lengkap kan. Nah, makanya nanti tadi kan ada dari pihak Polri kan sudah datang sama Datang, DPR menjelaskan. dan menjelaskan, dan kami pun tadi sudah menyampaikan bila tidak lengkap dikategorikan. Nah, tapi kami tadi Cuma satu dong. iya, Masalah betul. pajak 40%. Pajak Dan juga 40%. pernyataan kesanggupan sudah siap. Pernyataan sudah siap. Nah, artinya kan seharusnya kan ditelaah dulu. Iya. Jadi kami pun meminta solusi dari pemerintah karena kami ini kan yang berkaitan juga kan dengan karyawan. Iya. Saya berbicara Hajat mengenai hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Sedangkan pelaku usahanya kan sudah membantu pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran, Betul. Betul, Kurang lebih karyawan kita di sini 100 orang. 100 orang. Iya, apakah siap ini diakomodasi di BUMD Kalau Kabupaten Oku? Ya kalau 100 orang ini katakanlah tutup satu minggu. Satu minggu kalau iya betul. Cukup. Sudah cukup luar biasa Luar biasa. untuk mereka gaji. Tapi gini, keluarga. tadi kan itu ada surat yang dari Bupati, Iya. dikasih waktu 3 bulan 3 bulan betul. untuk proses mengurus ini. Tapi kalau saya baca ini, Untuk apa waktu 3 bulan? untuk apa waktu 3 bulan? Karena kita kan memang sudah sanggup? Iya, sudah sanggup. Dan juga ini sudah disampaikan ke Dispenda. Iya, nanti kita Ya tinggal akan Dispenda sampaikan. saja. Iya. Logika ya, logika Iya. menurut kacamata dari media. Jadi pihak logika ini apa namanya Dispenda aja bersurat ke sini. Iya, betul. Dijelaskan di sini dalam arti kata ini kan Surat sudah balasan, Om. ada 5 poin Iya. yang dipertanyakan. Betul. Itu seperti ini saya ulas lagi, Iya. Om Rian ya. Iya. Itu mempertanyakan apakah 40% rokok. Iya, betul. Sementara setiap kena cukai. rokok sudah kena cukai. Betul. Satu. Yang kedua, apakah 40% ini dikenakan untuk minuman yang sudah kena cukai? Iya, betul. Sementara untuk minuman tadi bukan main. Ini ya untuk minumannya. Ini Om, Oh, bawa ini. oh ini minuman. Itu nanya cukai kan? Minuman ini dari bea cukai nih. Iya. Setiap pembelian langsung kena cukai. langsung dipotong, langsung kena pajak. Kena pajak. Gitu. Nah, Gitu. Jadi- berarti apakah saya lanjutkan kemudian ketiga, apakah 40% dikenakan untuk produk resto yang notabene sudah 10%. Pemirsa sekalian di mana-mana ya, boleh katakan mungkin kalau kita bicara Oku, di Oku ini pajak makan minum sudah dikenakan selama ini sudah jalan kan? Betul. 10%. Oke. Keempat, apakah cas dari pengguna rom karaoke yang dikenakan pajak 40%. Jadi setiap pengunjung mungkin ya. Ya, karena kan Setiap- memang dikenakan oleh pengunjung. Mm-mm. Ini dikenakan kepada pengunjung Iya, pasti. pengunjung. Jadi pengunjung itu kena Dikenakan 40%. 40%. Maka itu Om. Nah, sebentar. Pengunjung, katakanlah pengunjung ini kan 1 juta. 1.400.000. Nah, apakah mereka sanggup nih Om? Nah, makanya kita kan perlu uji petik dulu. Om. Iya, iya, Jadi, iya. dari Bapak- Ya sepi dong nanti. Ya, makanya itu. Ini kan salah satu kegiatan yang akan ya ditutup lah Om kalau misalnya kita Ya ada dalam pandemi, arti kata pengunjung kan pasti enggan. keberatan pasti, Keberatan. Om, Oke lah. 40%. Nanti yang penting Ya, yang penting kita sudah kita siap. siap, sanggup. Sanggup. Tetapi kategorinya apa Ya. yang akan dikenakan Pak? Apa satu lagi 5, apakah pajak 40% dikenakan dari bil konsumen? Ya, udah lengkap itu pertanyaan kita. Ya. Nanti minta surat. Kami cek lagi surat ini. Pemirsa sekalian, ini dari Gen MC sudah dilayangkan Ya, ke Dispenda. Hmm. Nah, seharusnya tinggal lagi pihak Dispenda mensosialisasikan ini Iya. ke semua dalam arti ke tempat hiburan. Hiburan malah pelaku usahanya. Pemirsa sekalian, ya mohon maaf ya, Ya. kita kan sekitar Pak Taun Ya, ini. betul. Kalau ini izin apa lagi? Betul.
Makanya Om, izin Om, yang disampaikan pada waktu sidak tadi itu kan sepertinya juga kan bahasanya juga kan sekedar tetap harus menjalankan peraturan yang surat edaran dari Bupati. Tetapi kan seharusnya kan kita telah secara bersama Om. Harusnya OPD terkait tadi juga diundang juga supaya langsung kita lakukan verifikasi nih Om. Iya, betul. Untuk perbaikan yang mana saja yang memang yang kalau misalnya mereka anggap kita yang belum lengkap. Jangan serta merta langsung kita tutup. Pertanyaan kita kan sekarang gini Om, 100 karyawan ini siapa yang mau mengakomodir dan siapa yang mau bertanggung jawab? Sama. Jadi Om Hian sama tadi, ya tadi sempat saya mengikuti tempat-tempat. Iya. Semuanya seperti itu. Iya Om. Kalau ditutup, mau makan apa gitu Om? Gitu. memang ada pendapat bahwa ini klasik. Oh bukan klasik, Bukan ini klasik. hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak Ya. Om, betul. Dalam arti kata kalau ini tutup, jelas mereka kan Iya, yang oke lah kalaupun dibebankan ke APBD. pihak perusahaan. Iya. Pihak perusahaan sudah tutup, sudah nggak dapat duit, akan beban. Iya benar Om. Jadi Sementara beban. ya ini kita ketahui, minta maaf pemirsa sekalian, bukan kebetulan saya wawancara di Grand MC ya, dan juga saya rasa ini mewakili tempat-tempat hiburan malam yang lain. Sama semuanya. Dan juga pada prinsipnya mereka setuju. Kami Gitu. setuju. Dari Dan juga GMC setuju Om. sudah Surat pernyataan pun kita akan layangkan lagi. Pernyataan. Iya, surat pernyataan kesanggupan pajak. kesanggupan ya. Surat pernyataan Kesanggupan pajak. kesanggupan pajak nih, pemirsa sekalian. Udah jelas. Kita sanggupin Om. Disanggupi. Tapi kita kan perlu sosialisasi lagi dari Bapenda sesuai dengan juknis ataupun perda yang berlaku di sini. Apa-apa yang harus diterapkan Om. Nah, ini Kita gini. kan gitu, Om. Begini Om Hian. Iya. Beberapa waktu lalu di awal pembicaraan tadi, Om Hian mengatakan ada sidak. Iya. Siapa yang nyidak ini siapa? Tolong diperjelas lagi. Jadi tanggal DPR? 12 Agustus itu ada surat edaran dari DPRD untuk melakukan sidak pengawasan Om. Sidak Sifatnya pengawasan. Om ya, Ya, dan ya. pembinaan. Pengawasan dan dengan pembinaan. OPD terkait. Jadi waktu itu kalau Ada dinas perdagangan, kalau nggak salah ada dinas Pol PP juga, ada DPR? DPRD Komisi 3, Komisi 3. di situ ada mereka semua. Di sini mereka datang melakukan sidak Om ke tempat kita. waktu itu suasana gimana itu? Jadi waktu Hiburan itu masih ramai? hiburan kita stop kan Om karena ada sidak kan Om. Nah, jadi kita kemarin di sidak melihat masalah perizinan kita. Tetapi di situ kemarin Om, menurut hemat kami ada hal-hal yang harusnya tidak begitu, karena kemarin ada kurang lebih minuman kami itu langsung diambil tapi tanpa ada berita acara penarikan Om. Ini yang kami masih bingung sampai saat Kalimatnya diambil, disita atau seperti ini. Tidak apa? tahu Om, diambil. Ya, Diambil, kayak dibawa? dirampas aja gitu barang kita. Diambil aja itu semuanya barang. Yang ngambil siapa yang ngambil? Diambil oleh di sini kemarin tuh ada dinas Pol PP. Pol PP yang ngambil. Tapi ada barang itu kalau nggak salah dinas perdagangan Om. Dinas Perdagangan. perdagangan kemarin membawa barang itu. Bawa itu. Ya kan bingung ya Om. Nggak tahu orangnya Regulasinya- siapa namanya, nggak tahu. Kalau namanya di situ kemarin yang ngambil itu kita nggak tahu juga Om, karena kan mereka Nggak sempat nanya. Ya nggak sempat nanya mereka. Ya, nggak- tapi dinas perdagangan. Ya di dinas perdagangan Om. Nah tetapi kan Berapa banyak itu diambil? kurang lebih 12 botol. Ya, lumayan dong. Ya, kalau misalnya mereka mau sampel kan nggak sebanyak itu Om. Dan sekarang ini kita perlu pertanyakan Om. Om tadi kan bertanya Ya. 12 Juli itu mereka ngapain jadi? Mereka kan melakukan pengawasan Dan betul, pembinaan. dan pembinaan. Tapi ini ada penyitaan. pengambilan penyitaan. Ya. Nah, regulasinya ini kan penyitaan ini kan harusnya kan dari Harus ada berita acara dong. harus berita acara. Kalau minta beda Om Hian. Iya. Kalau bisi-bisi Om Hian kami minta, Iya, beda itu lagi kan? mungkin beda. Tapi nggak ada minta kan? Kalau itu nggak ada Om. Ini- Jadi semacam barang kami ya kayak dirampas aja Om, gitu kan, diambil tapi tidak ada berita acara. Kita tidak pernah menandatangani berita acara pun penarikan segala macam. Pokoknya Ini yang 12 botol 12 botol disikat diambil dulu. oleh Oleh dinas di dinas perdagangan. Nah, Waktu itu yang lain pembiaran mungkin Iya, ya. mungkin Pol PP karena pembiaran, Pol anggota PP segala pembiaran. macam, ya kita nggak tahu kan Om bagaimana kelanjutan barang tersebut. Ini pun kami harus legal standingnya harus kami minta penjelasan Oke. dari DPRD, Baik. dari dinas terkait. Itu apa substansinya mengambil barang kami sampai sekarang itu belum di. Kalau sampel nggak mungkin Kalau sebanyak. sampel nggak ada Om. Kalau sampel paling dia setengah botol kita. Baik pemirsa mau sekalian, uji, kan. semakin jauh semakin asik. Tapi kita tunggu yang satu ini. Baik, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami ini.
sepertinya semakin asik nih. Tadi di saat sidang ada yang menanyakan masalah pajak dari anggota DPRD Kabupaten Oku, bahwasanya tempat usaha besar ini hanya menyumbang pajak 5 juta rupiah per bulan. Nah, ini perlu saya tanyakan, apakah benar ini 5 juta, sementara waktu tadi sempat terjadi perdebatan pemberian kata 10 juta, ini yang mana nih yang benar? Ya. Apa 5 apa 10? Jadi kalau kita Ya. melihat dari masalah pembayaran pajak Mhm. itu kan kita kan pastinya kan ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Kalau kita bayar di sini ya tempat usaha kita ini Grand Emisi ini kan dinaungi oleh satu ini Satu ini ya, perusahaan. PT ya? Satu PT Berarti Grand Grand MC. Jadi 10 juta kita bayar. Ya, PT Grand MC ini telah membayar Bayar pajak. 10 juta masukkan ke kas daerah PAD. Nah, Itu sudah ini menyumbang. ini menurut DPR dan dari DPR Iya. sendiri tadi kan mengatakan cuma 5 juta. Ya, Ini. makanya harus kita sama-sama evaluasi dan kita verifikasi. Jadi gini, Om Kian, Iya, sebagai orang fresh, iya. bukan saya tidak percaya sama. Iya. Buktinya ada. Ya kita ada kita lampirkan dan bisa dicek biasanya juga kan pada waktu kita pembayaran kan ada di situ Ya. bukti pembayaran kita ke dinas Bapenda kan. Ke bawah bentar. Iya, cuman kita lihatkan dulu dari Ya. HP ya. Kita lihat itu berapa bulan yang sudah. Iya, sudah ini kan sudah kita lihat tuh. Nah, Oh, ini per bulan nih? Iya, ini per bulan Besar. 10 juta. Ini tiap bulan nih. Ya. Ya. Jadi nggak benar loh dong 5 juta. Iya, makanya Ini 6 bulan terakhir ya? Iya, 6 bulan terakhir. Harusnya kan berdasarkan Sampai sampai Juli. dengan Juli. Agustus- Juli, Agustus belum. Lagi proses untuk pembayaran, Kita Proses taat pembayaran. pajak. Bukan sama sekali kita tidak pernah membayar pajak, Pemirsa deteksi tipis sekalian, ternyata inilah dengan bukti-bukti yang nyata, bukan sekedar omong dan cerita. Ya, Grand MC ini Udah sebundel berkas kita, sebundel bekas. Tinggal diverifikasi. Ya. Kalau kita harus Cek yang dicek mana yang kurangnya. Iya. Dan juga semua ini dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten berkompeten di bidangnya masing-masing. di bidangnya masing-masing. Tinggal lagi yang jadi permasalahan klasik, yaitu pajak 40%. Sementara sudah jelas pihak PT Grand MC menyanggupi, berarti tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan, tempat ini disegel untuk tutup sementara sehingga pihak Grand MC berkeberatan. Mengapa? Dikarenakan dengan tutup sementara lebih 100 karyawan akan dirumahkan. Sementara kita ketahui pemirsa sekalian, yang namanya pengangguran pasti akan menjadikan. Baik, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Mungkin closing statement, Ya, Ya. silakan. Saya di sini mewakili HRD-nya di Grand MC. Grand MC ya. jadi Ya, pihak yang lebih pihak berkompeten, yang berkompeten ya. untuk sebagai pembicara mewakili Grand MC. Yang pertama kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Oku, OPD terkait ataupun legislatif yang seharusnya menjadi pengawasan di bidangnya, ya kami berharap ayolah kayak gitu dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan dengan bijak. Kita adakan mungkin diskusi secara general, secara umum, pelaku usahanya diundang, apa permasalahan yang kita belum selesaikan, kita bicarakan sama-sama. Karena ini kan berkaitan dengan ya beban operasional tadi. Pengangguran kan kita di sini pelaku usaha membuka lowongan pekerjaan kan membantu pemerintah untuk Betul. mengurangi Meringankan beban pengangguran, pemerintah. Pengangguran. meringankan beban pemerintah. Baik, Om Kian, kita tunggu sebentar dikarenakan ada fokus yang akan lebih fokus, maksud saya yang akan saya pertanyakan. Ya. Baik, pemirsa deteksi TV sekalian, kita coba tanya nih sama Om Rian ini. Om, di saat dialog tadi, ini kan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga mantan ketua DPP Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan begitu keras, beliau menyatakan bukan cuma hanya perizinan. Janganlah izin dipenuhi, tapi tempat ini
merupakan tanda kutip terjadi tempat transaksi seks ataupun tempat maksiat lah. Tadi dengan tegas beliau menyampaikan. Nah ini menyikap ini seperti apa? Jadi begini, Ya. Om. Kita sangat menghormati beliau sebagai Tokoh agama, tokoh tokoh masyarakat. paling ulama. Ya. Itu kita sangat menghargai dan menghormati beliau. Di sini, Om, memang betul kita sudah melengkapi surat-surat perizinan secara lengkap dan secara terstruktur. Ya. Tetapi kalau kita menyikapi masalah kemaksiatan, Om, mohon maaf, Om, di sini kita tidak ada, Om, transaksi misalnya untuk menyediakan tempat maksiat. Itu tidak ada, Om. Di sini kita pun dari depan pun kita sudah adakan aturan. Kalau anak-anak di bawah umur tidak boleh masuk, anak di harus bawah umur. menunjukkan KTP. Ya. Nah di sini pun tempat mereka untuk bersantai sambil bernyanyi. Nah jadi kalau maaf, Om, kalau kita kategorikan tempat maksiat tapi ya tidak berdasarkan juga kan takutnya asumsi publik juga kan. Ya. Jadi liar, Om. Ya, Nah, betul. di sini kita tidak ada. Ya mungkin kalau di kemaksiatan, sini Om. dikatakan tempat maksiat, semua orang pasti ya kalau yang tidak merasa Betul. dan juga ya kalau kita melihat fasilitas Iya. beda hotel, beda Beda tempat. Ini kan Pak. Memang di sini ada kamar-kamar. Iya, nggak ada kamar, Om. Nggak ada. Di sini cuma adanya room. Oh. bukan kamar. Kita tidak menyediakan Ya, kamar. room tempat bernyanyi. Harus diperjelas, Om. Room tempat bernyanyi. Room tempat Iya, bernyanyi, dan ada TV-nya, TV-nya, ada meja tempat kursi. berkaraoke, meja kursi. Ya. Ya mereka pesan makanan atau minuman dan untuk bersantai. Bersantai. Seperti itu, Om. Ya. Nah, makanya kita Nyanyi minta bersama. untuk semua ya elemen masyarakat ya Dengan kita bijak, ya. dengan bijak dan melihat Menilai. dari sisi. Menilai. Dan tempat hiburan kan di seluruh Indonesia ini kan bukan hanya di Kabupaten Ya. Oku, Om. Karena kita sebagai penunjang PAD Kabupaten juga. Betul. Dan yang kita lihat kemarin kan surat yang beredar kan kalau nggak salah kan sudah hampir 1,3 itu pajak PAD dari hiburan seluruh di Kabupaten Oku kan itu diterima kan seperti itu. Artinya kan sebagai penopang juga nih, Om. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mengasumsikan langsung negatif. Di sini tempat orang yang ingin santai. Pemirsa sekalian, kita ketahui ya, di sini kan aturannya Ada. tidak boleh membawa narkoba, Tidak boleh membawa narkoba. tidak boleh membawa Tidak senjata boleh tajam, senjata tajam. anak di bawah umur Anak di bawah umur tidak boleh masuk. tidak boleh masuk. Sudah sesuai dengan peraturan yang Peraturan sudah dan ditentukan. SOP. SOP-nya. Jadi tidak ada yang kata maksiat di sini. Kita tidak menyediakan kamar. Tadi, Om, kalau ada kamar kan itu kan di hotel. Nah itu mungkin Yeah. yang perlu di cross check. Itu kan saya Oke. nggak paham di situ. Kalau sini room pemirsa di sini sekalian, room, ya, tempat bernyanyi, tempat tempat bersantai. bernyanyi, ada di dalam Iya, room itu ada room. table, meja Betul. kursi, ada TV, TV. segala macam untuk nyanyi bersama. Untuk nyanyi bersama. Baik pemirsa sekalian, Om Hian masih ada yang mau disampaikan? Cukup, mungkin itu tadi, Om, ya. Kita ke depannya mungkin ya kita harapkan karena pelaku usaha ini kan sudah sangat-sangat membantu mengurangi pengangguran, Om. Jadi lebih bijak lagi dalam menentukan sikap. Kita garis bawahi Ya, pada betul. prinsipnya BMC mendukung dan menyanggupi 40%. pajak. Namun harusnya harus pihak kita- yang berkompeten menjelaskan dan yang disosialisasikan. mana Iya, betul. yang 40% harus dipenuhi oleh Iya, Greenensi. Siap. Itu Baik. aja, Om. Pemirsa deteksi sekalian, cukup sudah jelas konfirmasi kami dengan HRD dan MC ini kemudian. Mudah-mudahan apa kita petik dari hasil wawancara ini sehingga semua masyarakat memahami yang mana yang namanya tempat hiburan pasti akan selalu indah apabila semua perizinan sudah dilengkapi dan tidak terjadi masalah apa-apa. Baik pemirsa sekalian, saya Raden Muhammad Wahyu dari Gen MC mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada season yang berikutnya. Wassalam.